Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Arif. Saya sebagai pengajar matematika dan P5 atau co-kurikuler di SMK Negeri 7 Malang. Dan saya mulai mengajar di SMK Negeri 7 Malang mulai tahun 2020. Namun untuk memulai mengajar, mengawali karir saya sebagai seorang guru mulai tahun 2016, dan di 2019 saya memulai karir sebagai dosen. Latar belakang pendidikan saya yakni dulu saya terlahir di desa di Kabupaten Malang, yakni Desa Karangkates. Saya terdidik atau berasal dari sekolah yang sangat sederhana, yakni TK Muslimat Lolaras Karangkates, Minu Lolaras Karangkates, SMP Islam Lolaras Karangkates. Jadi sampai SMP ini swasta karena kebetulan dulu mengikuti ayah, karena ayah sebagai kepala sekolah di SMP Islam tersebut, sehingga saya berusaha mengikuti dari saran ataupun ayah saya. Kemudian saya melanjutkan untuk SMK, saya berusaha meyakinkan orang tua saya untuk berhijrah di Kota Malang, yakni di SMK Negeri 4 Kota Malang. Kemudian saya melanjutkan S1 Pendidikan Matematika yang saat ini namanya Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan lanjut S2 di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah perjalanan pendidikan hingga tahun 2019 lancar. Alhamdulillah berkah doa orang tua maupun teman-teman semuanya, saya bisa diberikan kelancaran S1 menempuh dengan masa studi 7 semester atau 3,5 tahun, dan S2 menempuh 3 semester atau 1,5 tahun. Alasan saya menjadi guru adalah karena guru itu adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Ketika kita jadi guru, bertemu dengan para siswa, itu hal yang sangat menggembirakan, hal yang bisa membuat hati ini tambah tenang, semangat, meskipun pasti banyak hal-hal yang membuat kita diuji kesabarannya, seperti itu. Nah, pandangan saya tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikanlah kita itu bisa menjalani kehidupan lebih baik. Dengan pendidikanlah kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Dengan pendidikanlah kita bisa diterima oleh para, baik itu instansi, industri maupun perusahaan-perusahaan atau tujuan tempat kerja kita. Nah, dulu sedikit cerita, Mr. Bahtiar itu bukanlah dari keluarga yang kaya raya, dan bukan dari keluarga yang mungkin dianggap sangat berkecukupan, tidak. Tapi Mr. Bahtiar ini dari keluarga yang sangat sederhana, dari seorang guru swasta. Ayah dan ibu saya dulu seorang guru swasta, yang ayah saya sebagai kepala sekolah di SMP Islam Karangkates, dan saat ini sudah almarhum. Namun dengan keadaan keluarga yang sederhana, tetapi mengutamakan pendidikan, karena pendidikan itu utama. Ibaratnya ketika kita itu diberikan harta oleh orang tua, maka lama-lama ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa manajemen, akan habis. Namun kalau pendidikan, inilah bekal utama kita. Nah, prinsip utama saat saya mengajar, bahwa mengajar itu harus ikhlas. Mengajar itu harus menyatu dengan dunia sekolah maupun pendidikan. Karena dengan kita menyatu, pasti bahagia. Apapun, ketemu dengan keadaan siswa apapun, itu bahagia. Dan meskipun terkadang kita juga lelah, tapi lelahnya kita itu juga nanti di suatu saat itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, dan harapan saya kepada siswa, anak-anak semuanya, ayo semangat untuk sekolah hingga kuliah. Karena kuliah sekarang itu bukan hanya untuk orang-orang yang kaya, tapi untuk orang-orang yang mau dan mau berkomitmen untuk
menempuh pendidikan yang tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang selanjutnya, dan bisa memberikan bukti bahwa kalian adalah calon orang-orang yang sukses dan bisa mengangkat derajat orang tua. Sebagai seorang guru pasti ada momen atau hal yang paling berkesan. Momen yang paling berkesan ketika kita menjadi seorang guru adalah ketika kita mendampingi proses siswa. Misal, kita mendampingi perlombaan siswa, mendampingi siswa itu untuk menuju perguruan tinggi negeri ataupun swasta, atau mendampingi ketika siswa itu untuk menuju bekerja. Dan ketika lomba, misal kita mendampingi lomba dan itu menang, Masya Allah, luar biasa. Ada kenikmatan, ada kepuasan tersendiri di hati kita bahwa itulah momen paling yang berkesan yang guru, ya. Karena apa? Guru itu panggilan hati yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian tantangan saya dalam mengajar, apalagi di generasi sekarang, itu terkadang terkait dengan akhlak. Nah, jadi akhlak ini sangat penting. Terkadang kita menemukan siswa yang mungkin dikatakan kurang sopan santun atau kurang apapun. Tapi inilah tantangan yang dihadapi oleh guru terkait dengan akhlak atau karakter yang saat ini memang benar-benar harus digalakkan untuk pendidikan karakter. Nah, untuk cara menghadapi siswa yang sulit, ya, sebenarnya siswa sulit itu tidak ada, namun terkadang kita belum memahami atau saling memahami. Kadang siswa sulit itu ada variabel X yang mempengaruhi, atau siswa yang sulit itu kadang memang butuh perhatian oleh kita. Nah, sehingga apa? Saya ketika menghadapi siswa yang sulit itu menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kita dekati, mungkin kita coba ajak ngopi. Kalau di kota ini kan enak ya, jadi sudah budaya ngopi bareng di kafe atau apa itu. Nah, ataupun kita ajak ketemu di taman sekolah atau apa untuk ngobrol dari hati ke hati, seperti itu. Nah, selama ini ketika saya mengajar, metode belajar yang saya gunakan, ya, karena sekarang ini model-model pembelajaran atau metode pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan keadaan siswa, sehingga terkadang saya juga menerapkan diskusi, kemudian juga menerapkan praktek langsung, kita terapkan teknologi. Karena apa? Dari situlah anak-anak tidak hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan, tapi juga ada praktek ataupun nanti tugas-tugas proyek yang kami berikan atau saya berikan kepada siswa untuk membangun kedekatan dengan siswa. Tadi saya juga menyampaikan bahwa saya berusaha mendekati siswa secara personal, sosial, emosional. Misal memang siswa itu terlihat menyolok atau kelihatan kayaknya luar biasa. Luar biasanya ini tanda kutip. Nah, mungkin bisa jadi siswa ini kurang perhatian di rumah atau apa. Banyak sebab. Nah, ketika kita gali, insya Allah itu akan menemukan sebuah jalan keluar dan tahu karakter siswa ini harus diapakan, seperti itu. Nah, di sini pentingnya membentuk karakter bukan hanya akademik. Karena apa? Karakter itu utama. Ketika apalagi di SMK, kebetulan Mr. Bahtiar sebagai anggota bursa kerja khusus, sehingga hampir tiap minggu atau tiap bulan bertemu dengan para HRD perusahaan-perusahaan ternama. Nah, beliau semua menyampaikan bahwa karakter itu penting daripada prestasi akademik. Memang prestasi akademik juga penting, tapi karakter ini lebih utama. Karena dengan karakter, kita semua atau adik-adik para siswa-siswi itu menunjukkan bahwa menjadi siswa terpelajar dan bisa dibina, seperti itu. Alhamdulillah, saya di 5 tahun ini di SMK Negeri 7 Malang bisa terus berproses dan berkarya. Dulu pernah juga menjadi pembina OSIS di bidang literasi. Kemudian saat ini alhamdulillah diamanai untuk belajar lagi sebagai anggota bursa kerja khusus. Nah, disinilah saya bisa berproses, bisa berkarya dan berkontribusi untuk sekolah
terkait dengan penyaluran kerja siswa. Dari situ saya juga belajar apa yang dibutuhkan oleh para industri perusahaan. Bagaimana ketika menghadapi para HRD, bagaimana ketika kita bertemu untuk melobi HRD agar berkenan rekrutmen di sekolah. Dan saya juga dari menjadi anggota Bursa Kerja Khusus mendapatkan banyak pengalaman sekali ya terkait dengan pengadaan open recruitment siswa di sekolah ataupun penyaluran tenaga kerja melalui teknik-teknik lainnya seperti itu. Nah, peran di sekolah alhamdulillah dalam 1-2 tahun ini pihak lembaga atau pihak pimpinan manajemen sekolah memberikan amanah untuk menjadi kepanitiaan di atau program di SMK Negeri 7 Malang. Seperti kemarin juga menjadi tim humas dan sponsorship di Semarta. Ini kegiatan yang dinanti-nantikan oleh para siswa SMK Negeri 7 Malang, yakni Semarak Tahunan atau Disnatalis, itu sebagai humas dan sponsorship. Kemudian juga kemarin juga sebagai humasnya atau tim edukasi jurusan di sistem penerimaan murid baru, karena banyak siswa SMP yang merasa salah jurusan ketika masuk SMK, dan dulu saya sendiri juga anak SMK, jadi ingin mengedukasi jangan sampai anak SMP yang mau sekolah di SMK itu salah jurusan seperti itu. Dan juga kepanitiaan lainnya, seringkali mungkin para siswa-siswi itu bertemu dengan saya saat event dan saya jadi MC seperti itu. Alhamdulillah, disitulah kita bisa belajar dan berkarya, berkontribusi untuk sekolah. Selanjutnya harapan saya untuk kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, bahwa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang tua menitipkan putra-putrinya di sekolah ini, jangan hanya sekedar nitip, pasrah ibaratnya gitu, tapi harus ada sinergi antara orang tua, guru, dan siswa. Karena ketika tidak ada sinergi ketiga ini, maka tidak akan jalan. Siswanya aktif ikut lomba tapi orang tua tidak dukung, dan terus gurunya semangat, ya nggak bisa. Ataupun siswanya ini berprestasi di bidang perlombaan dan harus ada kegiatan atau membutuhkan mentor fasilitas sekolah, orang tuanya mendukung tetapi sekolahnya tidak mendukung atau guru tidak mendukung, juga tidak bisa. Sehingga peran ketiga ini, guru, siswa, dan orang tua, sangatlah penting. Sangat penting, karena inilah ketika kita ingin sukses maka harus bergandeng tangan bersama, berjuang bersama demi mencetak para generasi-generasi lulusan yang unggul, kompeten, dan juga berinovasi. Nah, kemudian pesan saya untuk siswa dan generasi muda, ayolah kita belajar, ayolah kita berproses. Karena adik-adik semua di sini adalah generasi penerus. Adik-adik semua di sini adalah pejuang keluarga. Kalau tidak adik-adik berjuang sekuat mungkin, siapakah yang akan merubah nasib adik-adik dan orang tua? Siapakah yang akan mengangkat derajat orang tua ketika kita tidak mau berusaha dan berusaha sekuat mungkin? Nah, di sini ayo semuanya terus berproses, berkarya. Ketika sekolah, maksimalkan untuk aktif di kegiatan-kegiatan sekolah juga. Tidak hanya aktif di kelas, namun juga bisa aktif di organisasi OSIS maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Karena itulah sebagai wadah berproses, wadah berkarya, dan disitulah adik-adik itu berproses untuk menemukan jati diri. Nah, disitulah adik-adik nanti mental karakternya terbentuk dari organisasi, dari ekstrakurikuler, dan insya Allah nanti akan bermanfaat saat adik-adik kuliah, kerja, maupun berwirausaha. Nah, adik-adik semuanya, dan juga jangan lupa selain semangat belajar, juga akhlaknya dijaga. Insya Allah kalau belajarnya semangat, akhlaknya baik, insya Allah pasti berprestasi di bidang yang adik-adik harapkan, di bidang yang adik-adik geluti, di bidang adik-adik yang semangat atau ditelateni seperti itu. Nah, di sini karena apa? Ketika kita tanpa proses, maka tidak mungkin bisa berhasil.
Mungkin kalau melihat Mr. Bahtiar saat ini, kok enak ya keliling-keliling sekolah, keliling-keliling kampus, atau dari daerah ke daerah, dari kota ke kota gitu. Tapi memang dulu banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Bahkan alhamdulillah dan luar biasa sekali, saya bilang alhamdulillah karena Allah telah menunjuk saya untuk salah satu menjadi pembelajaran yang kuat. Karena satu contoh, masih kelas 9 SMP, orang tua saya atau ayah saya sudah sakit stroke dan tidak bisa jalan. Ayah saya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ayah saya adalah seorang guru swasta di sekolah swasta. Jadi kalau seorang guru swasta, bukan PNS, kalau tidak bekerja berarti tidak punya rezeki, tidak punya gaji, ibaratnya gitu. Itu logika manusia. Tapi alhamdulillah Allah memberkahi. Alhamdulillah rezeki itu ada aja, dan alhamdulillah bisa menguliahkan saya hingga S2. Dan lagi-lagi Allah ingin saya lebih kuat. H-3 saya ujian tesis S2, Allah memang memberikan anugerah saya bisa lulus 3 semester. Tapi Allah juga menguji. H-3 saya ujian, di tanggal 18 Desember 2018 saya ujian, tanggal 15 Desember ayah saya meninggal dunia. Sangat luar biasa sekali ujiannya, tapi disitulah kita akan belajar kuat. Dan kita, Mr. Bahtiar berhijrah di Kota Malang, memulai semua dari nol. Mulai dari ikut organisasi di SMK, ikut lomba-lomba, baik lomba pidato, lomba dai, kemudian naik lagi ketika di kampus menjadi ketua organisasi. Kebetulan dulu menjadi ketua organisasi himpunan mahasiswa program studi pendidikan matematika sebagai ketua 1 dan ketua umum senat mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, disitulah kita belajar. Disitulah mental kita ditempa, karakter-karakter juga, manajemen waktu juga. Dan alhamdulillah saat ini juga sebagai ketua atau founder Genggaman Yatim Du'afa Malang. Dengan harapan kita bisa lebih bermanfaat seperti itu. Nah, kalau mungkin semuanya penasaran bagaimana perjalanan bisa menjadi narasumber di beberapa tempat dan di mana-mana, bahkan alhamdulillah di tahun ini sudah beberapa di luar Kota Malang yang sudah saya datangi. Karena itu tadi saya berproses mulai mengikuti kegiatan lomba-lomba, kemudian ikut organisasi. Disitulah personal branding kita itu mulai kita bentuk. Nah, dari situlah juga karena kita ingin berproses yang lebih, nah pelan-pelan kita memulai dari panggung yang kecil, kemudian bertahap dimulai dari mungkin dulu itu saya ngisi itu yang banyak undangan atau mungkin banyak amanah itu saat jelang ujian nasional dan Ramadan. Tapi alhamdulillah berkah doa, amanah dari Bapak Ibu semuanya, setiap bulan saya dulu ingin minimal 2 kali. Tapi alhamdulillah Juli, Agustus, September ini sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Lebih dari 10 tempat atau sesi yang sudah saya laksanakan jadwal safari atau menjadi narasumber. Nah, itulah tadi kita berusaha yang terbaik meskipun nanti banyak hujatan, banyak ujian dan lain-lain, tetapi itulah yang menjadikan kita semangat untuk bisa lebih baik, kuat dan semangat. Karena apa? Kita adalah pejuang keluarga. Nah, itu tadi sekilas tentang saya, Muhammad Bahtiar Arif. Terima kasih juga kepada para keluarga, kepada para orang-orang yang baik hati. Dulu saya ketika SMK, di saat posisi ayah saya sakit, alhamdulillah dulu juga ada rezeki mengawali karir saya di dunia pendidikan menjadi pelatih drum band di SMP Islam Donomulyo. Oke. Alhamdulillah perjalanan demi perjalanan telah saya lalui dan saat ini masih berproses, masih berkarya juga. Alhamdulillah saat ini mulai 2024 hingga 2025 banyak keberkahan dengan saya bisa berkarya di SMK Negeri 7 Malang, berproses di sini. Alhamdulillah bisa berawal dari lolos pengajar praktek guru penggerak, tapi juga mengawali dengan kegagalan terlebih dahulu, kemudian ikut gelombang selanjutnya, dan kemudian di September tahun lalu tepat itu Allah telah memberikan banyak anugerah.
saya bisa 1 bulan bisa lolos 3 program sekaligus, yakni lolos menjadi instruktur asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang melaksanakan pendidikan di Kota Malang dan Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan bimbingan-bimbingan atau materi kepada para guru madrasah di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama. Kemudian saya alhamdulillah juga tidak nyangka juga lolos menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan saat itu, dan bebarengan juga alhamdulillah mulai pemberkasan atau mulai proses pendaftaran untuk berjuang sebagai fasilitator guru penggerak nasional seperti itu. Nah, disitulah banyak hal, banyak pesan yang bermanfaat juga, dan alhamdulillah berawal saya dulu mulai SMK berjuang, alhamdulillah banyak orang-orang baik, terima kasih banyak. Berawal saya menjadi pelatih drum band di SMP Islam Donomulyo yang dikepala sekolahi oleh Ibu Pujinina Hirnawati SE SPD MPD, yang beliau adalah inspirator saya menjadi seorang yang tangguh, menjadi anak, menjadi seorang yang terus berjuang meskipun tidak di daerahnya sendiri. Nah, kemudian alhamdulillah juga saat di SMK dengan keterbatasan keluarga saya juga ditolong oleh teman saya dari keluarganya, Mbak Nahla di Kota Lama Kebalen Gang 6 itu untuk tinggal di sana hingga saya bisa sampai bekerja di SMK Negeri 7 Malang. Selanjutnya saya juga memiliki keluarga yang sangat luar biasa mendukung di SMK Negeri 7 Malang ini, juga teman-teman yang ada di tergabung Genggaman Yatim Duafa Malang, terima kasih, dan para donatur juga yang terus memberikan amanah sehingga Bahtiar bisa berarti hingga saat ini. Dan juga ada teman-teman dari yang ini adalah namanya doa, yaitu tim umroh namanya, karena agar tiap tahun afirmasi ada yang haji atau ada yang umroh gitu. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan kita bisa terus berproses, berkarya. Ingat, kita adalah pejuang keluarga. Terima kasih, maaf, mudah-mudahan kita bisa lebih bermanfaat. Mohon doa untuk Bahtiar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.